Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala alkitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Summa salatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin nabiyil ummil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai saat ini untuk belajar dan terus belajar, yang alhamdulillah pada sebelumnya di pertemuan perdana kita telah menyelesaikan daripada daurah tamhidiyah kita mengenal 10 kosakata bahasa Arab dasar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kali ini kita insyaallah masuk ke pelajaran awal. Sahabat fillah dimanapun antum wa anduna berada, para pecinta bahasa Arab yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tafadhal masykura untuk tafadhali masykura untuk membuka kitabnya. Ya, dari awal ini adalah yang kita pelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya dari Ad-Doktor Abdurrahim Al-Juz Awal. Tamam. Kemudian langsung saja ke safhah yang ke 5, halaman 5. Silahkan dibuka PDF-nya halaman 5. Di sini ada ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal artinya pelajaran pertama. Namun sebelum kita membahas kandungan materi yang ada di sini, untuk itu kita dengarkan sejenak. Saya akan membacakan dan mengartikan, bisa diikuti juga di tempat kediaman masing-masing. Tamam. Di halaman 5 langsung saja kita mulai. Ada hadza, artinya ini. Hadza artinya ini. Kemudian hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku atau kitab di baris kedua ya. Hadza kitabun, ini buku atau kitab. Kemudian selanjutnya hadza qalamun. Hadza qalamun, ini pulpen atau pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza miftahun, ini kunci. Kemudian hadza maktabun, ini meja. Hadza maktabun, ini meja. Selanjutnya hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Dan yang terakhir hadza kursiyun. Hadza kursiyun, ini kursi. Baiklah kawan-kawan. Di pelajaran pertama di halaman 5 ini kita mendengar kata hadza. Apa itu hadza? Hadza itu artinya adalah ini. Dalam bahasa nahwu, hadza ini adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Artinya kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ingat, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dan jenisnya muzakkar atau gendernya itu laki-laki. Di dalam bahasa Arab, perbedaannya dengan bahasa Indonesia, dia mempunyai jenis, yaitu jenis perempuan dan juga laki-laki. Kalau bahasa Indonesia itu jenis hanya untuk makhluk hidup. Tetapi untuk dalam bahasa Arab itu kata benda pun dia mempunyai jenis. Baik yang berakal dan tidak berakal, dia mempunyai jenis, yaitu muzakkar dan muannas.
Namun pada di pelajaran ad-darsul awal ini kita akan membahas mengenai isim isyarah. Apa tadi isim isyarah? Ya, benar. Kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu yang dekat. Yang kita bahas adalah jenis mudzakkar, yaitu jenis yang digunakan untuk laki-laki. Seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke halaman 6, kawan-kawan. Di halaman 6 langsung saja saya bacakan dan artikan. Kawan-kawan boleh untuk mengikuti ya di tempat kediaman masing-masing untuk sambil membaca, untuk melatih. Di halaman 6 yang pertama ada ma hadza, artinya apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun, ya, ini rumah. Naam, hadza baitun, ya, ini rumah. Kemudian di baris yang kedua ada gambar baju. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, hadza qamisun, hadza qamisun, ini gamis atau kemeja. Jadi bukan baju ya, ini gamis atau kemeja. Di baris ketiga, ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Tentu bukan tempat tidur karena di sebelahnya ada gambar kursi. Maka jawabannya adalah la, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun, tidak, ini kursi. Kemudian di baris keempat, ahadza miftahun, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Karena gambarnya bukan kunci, maka jawabannya pastilah la, hadza qalamun. La, hadza qalamun, tidak, ini pulpen. Tidak, ini pulpen. Dan di gambar yang terakhir ada gambar bintang. Ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Hadza najmun, ini bintang. Baiklah. Kalau di halaman 5 tadi kita membahas hadza. Hadza artinya ini. Kalau ditanya apa itu hadza? Hadza itu artinya adalah ini. Saya ulang kembali, dia di dalam bahasa nahwu adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Jadi isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Jenisnya mudzakkar atau gendernya laki-laki. Nah, pada halaman ke-6 kita mendapati kata tambahan baru. Di awal halaman 6 ada kata ma hadza. Apa ini? Tamam. Ma hadza, apa ini? Ini adalah kata kunci dari pelajaran ad-darsul awal. Apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang kita ibaratnya tidak tahu ya, belum tahu. Apa ini? Untuk meminta penjelasan. Tamam. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya kita mendapatkan, perhatikan di halaman ke-6 masih ya, di barisan paragraf pertama. Ma hadza, apa ini? Jawabannya hadza baitun. Nah, perhatikan baris pertanyaan selanjutnya. Ahadza baitun. Ahadza, kita menemukan kata kunci baru ahadza. Apakah itu ahadza artinya? Ahadza artinya adalah apakah ini? Berarti ini digunakan untuk menanyakan. Nah, kalau dia pertanyaannya ahadza, jawabannya bisa dua, antara na'am atau la. Na'am atau la. Kalau
pertanyaannya ahadza, jawabannya bisa antara salah satu dari dua ini, na'am atau la. Apa arti na'am? Na'am itu artinya iya dan la artinya tidak. Jadi belum jelas. Karena masih menanyakan. Jadi jawabannya bisa na'am, bisa la. Itu yang kita dapatkan dari pelajaran awal ini. Saya ulang lagi sekali, ada hadza, hadza artinya ini, dan dia itu di dalam bahasa nahwu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk itu adalah isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan menunjukkan sesuatu yang dekat, jenisnya mudzakkar untuk laki-laki. Kemudian kata kunci kedua, kita menemukan ma hadza digunakan untuk bertanya yang artinya apa ini. Kata kunci ketiga ada ahadza yang artinya digunakan juga untuk menanyakan yang artinya apakah ini. Yang jawabannya bisa na'am atau la. Bisa na'am, ya atau tidak. Kemudian di dalam pelajaran ad-darsul awal ini kita seperti yang kita ketahui di dalam bahasa Indonesia setiap jenis kelamin hanya dimiliki oleh makhluk yang berakal. Berbeda dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu semua memiliki jenis, baik itu benda berakal ataupun tidak berakal, yang dinamakan gendernya dengan jenis perempuan atau laki-laki. Dan di dalam bahasa Arab itu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar untuk jenis yang laki-laki, muannas untuk jenis perempuan. Namun untuk pembahasan kali ini kita dipertemukan dengan yang namanya mudzakkar. Jenis, mempelajari jenis dari jenis laki-laki ya. Jadi yang kita pelajari sekarang ini adalah isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk sesuatu yang dekat, jenisnya mudzakkar. Seperti itu. Inilah pelajaran yang kita bahas pada pertemuan awal ini dari kitab Ajaran Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha dari halaman 5 dan 6. Kemungkinan selanjutnya ada latihan yang nanti bisa dikerjakan oleh kawan-kawan. Untuk itu, apabila ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahsilafan tentunya dari diri Al-Fakir sendiri. Apabila ada salah hilaf mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta